Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke dalam pembelajaran kimia. Pada pembelajaran kimia kali ini kita akan membahas yang berkaitan dengan termokimia dan penentuan perubahan entalpi. Pada video sebelumnya kita juga sudah membahas tentang termokimia dan penentuan perubahan entalpi. Pembahasannya yaitu tentang reaksi eksoterm, endoterm, kemudian persamaan termokimia serta perubahan entalpi, serta ada macam-macam dari perubahan entalpi. Pada video kali ini kita masih membahas tentang termokimia dan penentuan perubahan entalpi, yaitu pada bagian yang ketiga. Pembahasan penentuan perubahan entalpi, kemarin kita sudah membahas yang pertama yaitu berkaitan dengan kalorimeter. Sekarang kita akan membahas yang berkaitan dengan hukum Hess. Hukum Hess di sini bilang bahwa perubahan entalpi itu tidak bergantung pada jalannya reaksi atau lintasannya, tetapi bergantung pada kondisi awal dan kondisi akhir. Artinya, kalau misalnya kalian mau melewati manapun, asalkan kalian berasal atau pada kondisi awal ada yang di rumah gitu, kondisi akhirnya adalah tempat yang dituju itu tersebut. Mau lewat jalan A atau jalan B itu tidak bergantung. Yang bergantung adalah kamu berasal dari mana dan kamu mau kemana. Seperti itu penggambarannya. Hukum Hess itu berkaitan dengan reaksi-reaksi yang dapat dilangsungkan menurut dua atau lebih cara. Artinya tidak hanya berdasarkan satu cara saja, tetapi dia bisa berdasarkan dua atau lebih cara. Contohnya seperti ini, reaksi antara karbon dengan oksigen membentuk karbon dioksida itu berdasarkan reaksi tersebut dapat dilangsungkan dalam dua cara. Artinya mau membentuk karbon dioksida itu melalui karbon dengan oksigen. Lintasannya atau reaksinya itu bisa melalui banyak cara, tetapi di sini dapat dilakukan dengan dua cara. Sekarang cara yang pertama yaitu atau dikatakan sebagai reaksi dengan satu tahap. Sebanyak 1 mol direaksikan dengan 1 mol gas oksigen, dia akan membentuk 1 mol gas karbon dioksida. Berarti kalau saya tuliskan di sini adalah 1 mol karbon direaksikan dengan 1 mol gas oksigen, dia akan membentuk 1 mol gas karbon dioksida, menghasilkan perubahan entalpi sebanyak minus 394 kJ. Ini adalah reaksi satu tahap. Kemudian pada cara yang kedua ada beberapa tahap yang harus dilewati untuk membentuk suatu gas karbon dioksida, yaitu pada tahap pertama sebanyak 1 mol gas karbon mula-mula dia direaksikan dengan setengah mol gas oksigen membentuk 1 mol gas karbon monoksida, sehingga reaksi yang terbentuk adalah 1 mol karbon direaksikan dengan setengah gas oksigen, dia akan menghasilkan 1 mol gas karbon monoksida dengan delta H yaitu sebesar minus 111 kJ. Kemudian tahap kedua yaitu gas karbon monoksida yang terbentuk pada tahap pertama, dia akan direaksikan dengan 1 mol gas oksigen yang tersisa sehingga membentuk 1 mol gas karbon dioksida. Reaksi yang terbentuk adalah reaksi yang seperti ini. 1 mol gas karbon monoksida yang dihasilkan pada tahap pertama direaksikan dengan gas oksigen yang tersisa, dia akan baru menghasilkan gas karbon monoksida. Delta H yang terbentuk adalah minus 283 kJ. Dari tahap pertama dan tahap kedua jika dijumlahkan reaksinya akan menjadi seperti ini. Pada tahap pertama tadi reaksi yang terbentuk adalah reaksi yang seperti ini, ya kan? Pada tahap yang kedua reaksi terbentuk adalah reaksi yang seperti ini. Kemudian ketika saya jumlahkan, artinya kalau saya jumlahkan berarti tanda gas karbon monoksida yang semulanya ada tahap pertama di ruas sebelah kanan, sedangkan gas karbon monoksida yang pada tahap kedua ada di sebelah kiri itu dapat dikurangi. Artinya kalau di sini dia 1 mol, di sini juga 1 mol, ya kan? Kita coret atau dibilang habis dikurangi gas karbon monoksida pada ruas kanan dan ruas kiri itu adalah pengurangannya. Akhirnya karena dia sama-sama dalam keadaan 1 mol bisa dicoret. Kemudian reaksi yang dihasilkan akan menjadi karbon pada fase solid direaksikan dengan setengah O2 pada tahap pertama,
itu ada di ruas sebelah kiri, setengah O2 pada tahap kedua juga ada di sebelah kiri. Ketika kita jumlahkan setengah tambah setengah itu adalah 1, artinya dia dijumlahkan menjadi O2 dalam fase gas, membentuk suatu reaksi, yaitu ada reaksi CO2 dalam fase gas. Delta H yang kita jumlahkan juga, delta H yang kita jumlahkan yaitu sebesar minus 394 kilojoule ya. Artinya kalau misalnya ada suatu senyawa molekul, jika ruas kanan dengan ruas kiri yang sama bisa dikurangi atau bisa dicoret, tetapi kalau misalnya di sini dalam keadaan 1 mol, di sini juga ada dalam keadaan 1 mol, itu kalau misalnya dicoret habis. Tapi kalau misalnya di sini dia dalam keadaan 2 mol, di sini dalam keadaan 1 mol, berarti kalau saya kurangin yang sini bersisa, yang di sini bersisa berapa? Bersisa 1. Seperti itu. Reaksi Turnberg itu seperti itu. Oke, sekarang penentuan perubahan entalpi hukum Hess kalau kita gabungkan gitu kan, artinya dalam kondisi yang pertama dan kondisi yang kedua, atau pada cara yang pertama atau cara yang kedua, maka dihasilkan suatu bentuk diagram siklus atau diagram tingkat energi yang pada reaksi atau pada cara yang pertama, jika karbon direaksikan dengan oksigen, dia akan membentuk suatu CO2 dalam keadaan gas dengan delta H sebesar minus 394 kJ. Ini adalah reaksi pada tahap pertama atau reaksi pada cara tahap pertama. Pada reaksi cara tahap kedua, pada tahap pertamanya, jika karbon direaksikan dengan O2, dia akan menghasilkan suatu karbon monoksida dengan delta H sebesar minus 111 kJ. Kemudian karbon monoksida tersebut direaksikan dengan O2 yang tersisa, dia akan menghasilkan suatu CO2, baru dia akan menghasilkan suatu CO2 dengan delta H sebesar minus 283 kJ. Artinya berdasarkan pernyataan dari hukum Hess bahwa suatu reaksi perubahan entalpi itu tidak bergantung pada jalannya reaksi atau lintasan, tetapi dia bergantung pada kondisi awal dan kondisi akhir. Itu kan ada pernyataan dari hukum Hess. Kalau kita terapkan pada perubahan entalpi yang ini, gitu kan, artinya kalau kita mau pada kondisi awal seperti ini, bisa melalui cara yang pertama menghasilkan suatu CO2 atau melalui cara yang kedua untuk menghasilkan CO2. Sama-sama kondisi awal dan kondisi akhir sama-sama dia akan menghasilkan suatu reaksi yang sama walaupun melalui dua tahap cara, sehingga di sini dapat dikatakan bahwa delta H yang pertama itu adalah penjumlahan dari delta H yang kedua ditambahkan dengan delta H yang ketiga, gitu kan. Kalau saya tuliskan melalui rumus ini dengan reaksi ini, yaitu pada delta H yang pertama sama dengan delta H yang kedua dijumlahkan dengan delta H yang ketiga sama dengan delta H yang kedua itu adalah minus 111 kJ dijumlahkan dengan delta H yang ketiga yaitu minus 283 kJ, gitu kan. Ketika kita jumlahkan dia ketemunya adalah minus 394 kJ. Hasil penjumlahan ini itu sama dengan perubahan entalpi atau delta H yang pertama pada cara tahap pertama. Kalau kita cocokkan kembali dengan kedua tahap cara ini, itu reaksinya sama, dia menghasilkan delta H sebesar minus 394 kJ. Oke, sekarang kita akan masuk ke contoh soal. Contoh soalnya seperti ini. Diketahui data sebagai berikut. Ada H2 tambah F2 menjadi 2HF. Dalam fase gas delta H-nya adalah minus 537 kJ. Pada data berikutnya ada karbon ditambahkan 2F2 menjadi CF4, dia akan menghasilkan minus 680 kJ. Pada tahap yang ketiga, yaitu
2 karbon ditambahkan 2H2 menjadi C2H4, delta H-nya akan menjadi 520 kJ. Di sini suruh menentukan perubahan entalpi reaksi dari reaksi ini. Artinya kalau dari data ini harus diubah dalam reaksi nanti, yang reaksi akhirnya akan membentuk reaksi yang seperti ini, gitu kan. Perubahan entalpi pada reaksi yang keempat dapat ditentukan dengan reaksi yang pertama dan reaksi yang kedua. Maksudnya reaksi yang keempat itu adalah reaksi yang ini ya. Kita nanti yang dimintanya kan adalah seperti ini. Jadi posisi C2H4 itu ada di sebelah kiri, posisi F2 itu ada di sebelah kiri, posisi CF4 itu ada di sebelah kanan. Kalau kita lihat di sini dan HF yang ada di sebelah kanan juga ya. Kemudian kalau kita lihat dari reaksi ini, berarti yang tidak dibutuhkan apa? Yang tidak dibutuhkan itu adalah karbon dengan hidrogen, gitu kan. Tetapi kalau di dalam data ini C2H4 nya masih ada di sebelah kanan, artinya nanti kita akan membaliknya supaya dia ada di sebelah kiri seperti yang diminta, yaitu C2H4 nya ada di sebelah kiri. Oke, sekarang langsung saja. Oke, yaitu pada reaksi yang ketiga. Kita langsung main reaksi yang ketiga karena C2H4 yang berbeda ya. C2H4 itu di sini sebelah kanan, sedangkan yang diminta adalah C2H4 dalam posisi sebelah kiri. Oke, saya tuliskan pada reaksi yang ketiga C2H4 gitu kan menjadi 2C plus 2H2 dengan nilai delta H sebesar, karena tadi sudah dibalik, yang positif dia akan menjadi negatif. Lihat aturan dalam persamaan termokimia ya, kalau misalnya dibalik berarti yang semula positif dia akan menjadi negatif 552 kilojoule, gitu kan. Oke, kalau sudah, kemudian kita cek untuk F2-nya. F2-nya ternyata ada pada data yang pertama dan data yang kedua. Pada data yang pertama ternyata F2-nya sudah ada di sebelah kanan, di sebelah kiri. Sesuai dengan permintaan, yaitu juga di sebelah kiri. Berarti sudah tepat. Kemudian CF4-nya juga sudah ada di sebelah kanan pada reaksi yang kedua atau pada data yang kedua seperti yang diminta. Kemudian HF-nya juga sudah ada di sebelah kanan. Data yang pertama sesuai dengan yang diminta, yaitu juga ada di sebelah kanan. Oke, saya tuliskan kembali pada reaksi yang pertama itu ada H2 yang direaksikan dengan F2, dia akan membentuk suatu 2HF menjadi delta H-nya adalah minus 573 kilojoule. Kemudian pada data yang kedua itu ada C ditambahkan dengan 2F2 membentuk CF4 ya kan, dengan delta H yaitu sebesar minus 680 kilojoule, seperti itu kan. Kemudian kalau sudah, sekarang yang tidak dibutuhkan tadi adalah H2 dengan C, karena C di sebelah, pada data yang ketiga itu di sebelah kanan ya kan, sebesar 2C, sedangkan di sini sebesar 1C atau sebesar 1 mol C, di sini adalah sebesar 2 mol C, gitu kan. Karena dalam reaksi ini tidak ada atau tidak dibutuhkan, maka yang terjadi adalah pada reaksi kedua dikalikan dengan 2. Di sini dikalikan dengan 2. Sehingga kalau saya kali 2, reaksi ini menjadi seperti ini. Menjadi 2C karena dikalikan 2 kali 2 di sini menjadi 4F2, di sini menjadi 2CF4, gitu kan. Sehingga sudah dapat dicoret, di sini dicoret seperti ini, gitu kan, karena tidak dibutuhkan. Kemudian yang tidak dibutuhkan lagi tadi adalah
H2. H2 pada data yang ketiga itu ada di sebelah kanan juga. Kemudian pada data yang pertama di sebelah kiri. Tetapi H2 di sini kalau mau habis, karena pada data yang ketiga dia masih dalam keadaan 2 mol, sedangkan pada data yang pertama dia dalam keadaan 1 mol, artinya pada data yang pertama kita juga mengkalikannya, yaitu dikali 2 seperti ini, ya kan? Sehingga kalau saya kali 2 di sini menjadi 2H2, di sini menjadi 2F2, dan di sini menjadi 4HF. Jangan lupa delta H-nya juga ikut dikalikan 2. Kalau delta H-nya saya kalikan 2, terus di sini dia sama dengan minus 1074 kilojoule. Sedangkan pada data yang kedua, karena juga tadi dikalikan 2, dia akan menjadi minus 1360 kilojoule gitu. Jadi kalau misalnya molekul atau senyawanya dia juga dikalikan 2, berarti delta H-nya juga ikut dikalikan 2. Artinya tadi yang sebelah sini sudah habis ya, 2H2-nya sudah habis. Reaksi yang tersisa dari reaksi ini yaitu adalah C2H4, gitu kan, direaksikan dengan 2F2 ditambah 4F2 itu adalah 6F2 menjadi 4HF plus 2CF4, 4HF plus 2CF4. Nilai delta H-nya adalah sebesar, kalau kita jumlahkan, minus 52 kJ ditambah minus 174 kJ ditambah minus 1360 kJ, ketemunya adalah minus 2486,3 kJ. Seperti ini. Berarti perubahan entalpi reaksi dari C2H4 direaksikan dengan 6F2 menghasilkan 2CF4 plus 4HF. Delta H yang dibentuk adalah minus 2486,3 kJ. Kalau ini menggunakan cara tahap ke 1, tahap kedua, tahap ketiga yang seperti itu. Oke, sekarang kita akan masuk ke penentuan perubahan entalpi yang ketiga, yaitu entalpi pembentukan standar atau delta H0F. Pembahasan tentang ini atau pembentukan entalpi standar itu kita sudah pernah membahas di video yang pertama, yaitu perubahan entalpi standar itu adalah perubahan entalpi yang diperlukan pada pembentukan 1 mol senyawa dari unsur-unsur yang stabil. Senyawa yang dibentuk dia akan bertindak sebagai produk. Artinya kalau saya memiliki contoh disuruh membentuk suatu senyawa yaitu CH3COOH, berarti kalau saya tuliskan sambil mengingat kembali, kondisi CH3COOH ini ada sebagai produk, gitu kan? Produk itu letaknya adalah di sebelah kanan atau sesudah panah, gitu kan? Dia terbentuk dari unsur apa? Dia terbentuk dari unsur C, H, dan O, ya kan? Karena C ini sama, H ini juga sama, dan O ini juga sama. Berarti dia terbentuk dari unsur C, H, dan O. Berarti C kemudian direaksikan dengan H itu dalam keadaan H2, kemudian O itu juga dalam keadaan O2. Kalau saya setarakan di sini jumlah C-nya ada 2, sehingga saya tambahkan koefisien seperti ini. Hanya di sini 3 tambah 1 4, karena di sini sudah ada 2, berarti saya tambahkan koefisien 2 kali 2 itu adalah 4. Kemudian O-nya ada 2, kalau di sini O-nya sudah ada 2, berarti reaksi untuk pembentukan senyawa CH3COOH adalah seperti ini. Itu dalam keadaan 1 mol ya. Diperhatikan di sini dalam keadaan 1 mol. Kemudian, jika pada persamaan reaksi semua nilai delta HF-nya sudah diketahui, artinya zat yang terbentuk yaitu C, H, dan O ini sudah diketahui, maka kita dapat menentukan nilai delta H. Ingat ya bahwa jika saya punya A tambah B menjadi C tambah D, di sebelah kiri panah itu sebagai reaktan, C tambah D sebagai produk. Nilai delta HF produk dikurangi delta HF reaktan. Nilai delta H-nya unsur bebas yaitu adalah 0. Unsur bebas itu meliputi
H2, O2, Cl2, dan seterusnya. Ini adalah sebagai unsur bebas. Kemudian langsung kita masuk contoh soal. Contoh soalnya adalah seperti ini. Diketahui entalpi pembentukan metanol dari CH3OH yaitu minus 238,6 kJ per mol. CO2-nya yaitu minus 393,5 kJ per mol, H2O-nya dia adalah minus 286 kJ per mol. ARC-nya adalah sama dengan 12, hanya sama dengan 1, dan O-nya adalah sama dengan 16. Disuruh menentukan entalpi pembakaran metanol, pembentuk gas karbon dioksida dan air. Walaupun di sini dikatakan yaitu suruh menentukan entalpi pembakaran metanol, tapi dia dibentuk dari unsur-unsur dari pembentukan standar yaitu CH3OH, CO2 dan H2O. Kemudian yang kedua kita suruh menentukan jumlah kalori yang dibebaskan pada pembakaran 8 gram metanol. Oke, kalau kita masuk atau kita kerjakan, kita tulis dulu yang diketahui, yaitu yang pertama tadi adalah entalpi pembentukan metanol, artinya delta HF0 dari CH3OH itu adalah sama dengan minus 238,6 kJ per mol. Seperti ini. Kemudian delta HF0 pada CO2 yaitu sama dengan minus 393,5 kJ per mol. Pada delta HF yang ketiga yaitu H2O, dia memiliki minus 286 kJ per mol. Kemudian diketahui juga ARC sama dengan 12, ARH sama dengan 1, dan ARO sama dengan 16. Ini. Oke, yang ditanyakan yang pertama atau yang A yaitu disuruh tentukan entalpi pembakaran metanol atau delta H-nya berapa, gitu kan. Terus pertanyaan yang kedua yaitu kita disuruh menentukan berapa mol dari 8 gram, ya kan, berapa mol gram dari 8 gram CH3OH, gitu kan. Ya. Disuruh menentukan jumlah kalorinya juga atau delta H-nya jika dia terdiri dari mol 8 gram CH3OH, misalnya gitu. Oke, sekarang kita mencoba untuk menjawabnya. Yang pertama yaitu disuruh menentukan entalpi pembakaran metanol. Ingat, delta H itu tadi sama dengan delta HF0 produk dikurangi delta HF0 reaktan. Ya, ingat, ini adalah rumusnya. Kemudian disuruh menentukan pembentukan metanol. Metanol itu kan berarti CH3OH ditambah dengan suatu, karena pembakaran itu identik dengan O2, dia akan menghasilkan gas karbon dioksida ditambahkan dengan air. Oke, kita setarakan dulu. Di sini C-nya 1, hanya di sini 3 tambah 1 adalah 4. Berarti di sini masih 2, kita tambahkan koefisien menjadi 2. Kemudian O-nya di sini 1, di sini 3, di sini 2, di sini 2, 4. Di sini tadi masih 3, berarti kalau saya tambahkan berarti bertambah berapa? Bertambah sekitar 1,5, ya kan? Oke, reaksinya itu seperti ini. Jadi CH3OH ditambah O2 ditambah, bentar, saya hapus dulu. Menjadi 1,5 O2 menjadi CO2 plus 2
2H2O. Seperti ini kan reaksinya. Oke, pada produk itu menghasilkan CO2 dan 2H2O. Kemudian pada reaktan itu yang terbentuk adalah CH3OH dan O2. Artinya di delta HF delta H sama dengan produknya kan ini CO2 itu delta H-nya adalah minus 39. Berarti delta HF0 CO2 ditambah dengan delta HF0 dari 2H2O gitu kan, tambahkan dikurangi dengan delta HF reaktan itu ini, berarti delta HF0 dari CH3OH dijumlahkan dengan delta HF0 1,5 O2 seperti ini kan, sehingga saya tuliskan sama dengan delta HF0 CO2 itu di sini nilainya adalah minus 393,5 minus 393,5 dijumlahkan dengan delta HF0 2H2O karena di sini masih H2O. Kalau 2H2 berarti dikalikan 2 dikalikan minus 286 gitu kan, dikurangi delta HF0 CH3OH. Delta HF0 CH3OH adalah minus 238,6 minus 238,6 setengah O2 nya bagaimana? Tadi sudah dikatakan bahwa kalau unsur bebas berupa H2, O2 dan Ca2 nilainya adalah 0, berarti ditambah 0 seperti ini. Oke, kalau saya jumlahkan berarti ini jangan lupa dikalikan dulu, kemudian dijumlahkan dengan ini, baru dikurangi dengan ini, gitu kan? Berarti ketemunya adalah sekitar minus 726,9 kilojoule. Ya kan, ini adalah yang A ya, disuruh menentukan delta H dari entalpi pembakaran metanol untuk membentuk gas karbon dioksida dengan 2H2O ini. Oke, masih dengan contoh yang sama, yaitu kita akan menjawab yang B ya, yaitu sudah menentukan jumlah kalori yang dibebaskan pada pembakaran 8 gram metanol. Oke, ini tadi adalah contoh yang sama yang A sudah kita kerjakan tadi. Sekarang kita yang B, disuruh menentukan jika pembakarannya adalah 8 gram metanol. Ya kan? Berarti caranya gimana? Oke. Caranya adalah kita menentukan mol dulu. Masih ingat? Kita harus menentukan mol dari 8 gram metanol. Ya, kita menentukan mol dari 8 gram metanol, berarti masih ingat rumus mol? Ingat rumus mol itu sama dengan gram per mr atau AR, ya kan? Ini harus diingat kembali, ya. Ya, mol dari 8 gram metanol, artinya kalau saya masukkan dalam rumus ini gram per mr dari metanol, sehingga gramnya di sini adalah 8 gram, berarti 8 dibagi metanol itu adalah CH3OH. CH3OH, C itu tadi adalah 12 ditambah dengan hanya ada 1 karena hanya ada 3, tambah 1 4, berarti tambah 4 ditambah O nya itu adalah 16, berarti sama dengan ini 20 32, berarti sama dengan berapa? 1 per 4 atau 0,25 mol. Jadi mol dari 8 gram metanol adalah ini. Kalau disuruh menentukan jumlah kalori yang dibebaskan pada pembakaran 8 gram tadi, di sini delta H yang terbentuk adalah minus 726,9, ya kan? Tadi delta H yang terbentuk, ya kan, pada entalpi pembakaran metanol
itu kan sama dengan minus 726,9 kilojoule, ya kan. Sedangkan kalau misalnya kalor yang terbentuk, berarti jumlah kalor yang dibebaskan pada pembakaran 8 gram metanol adalah berapa? Berarti ini mol dari 0,25 yaitu 0,25 dikalikan dengan ini 726,9, ketemunya adalah sama dengan 181,725 kilojoule. Ini adalah kalor yang dibebaskan. Kenapa di sini 0,25? Karena masih ingat kan reaksi dari pembakaran metanol tadi, ya kan, reaksinya kan adalah seperti ini, ya. Kalau saya tuliskan reaksinya kembali, dia adalah reaksinya adalah ini kan tadi, CH3OH ditambahkan dengan 1,5 O2, dia akan menghasilkan CO2 plus H2O. 2H2O seperti ini kan. Lah yang diminta ini kan tadi dalam keadaan 1 mol. Dalam keadaan 1 mol ini tadi delta H yang terbentuk itu ini pada yang A ini tadi, yaitu minus 726,9 kilojoule. Sedangkan kalau berarti pada delta H pada keadaan 8 mol itu berapa? Kalau di sini 8 mol, berarti kan kita harus tahu 8 mol itu berapa? Jika dari mol dari 8 gram metanol itu ternyata 0,25 mol. Artinya di sini kalau 0,25 CH3OH itu berapa delta H-nya? Berarti delta H-nya ternyata ketemunya adalah ini. Gitu. Oke, sekarang kita akan masuk yang keempat, yaitu penentuan perubahan entalpi pada energi ikatan. Di sini yang keempat ya, yaitu pada energi ikatan, yaitu energi yang diperlukan untuk memutuskan 1 mol ikatan dari suatu molekul dalam wujud gas pada keadaan standar menjadi suatu atom-atom penyusunnya. Kemudian ada energi atomisasi, adalah energi yang diperlukan untuk memutuskan semua ikatan dalam 1 mol molekul menjadi atom-atom bebas dalam keadaan gas. Misalnya di sini saya punya NH3. NH3 ini kalau diputus menjadi N1 dengan jumlah 3H. Delta H yang terbentuk adalah 297 kilokalori per mol. Kalau saya tuliskan ikatannya, tadi ini menjadi ya, jadi N plus 3H. Kalau saya tulis ikatannya, N itu kan dia ada 1, H itu ada 3 ikatannya, seperti ini gitu. Sehingga ini NH yang pertama, NH yang kedua, dan N-nya ada NH yang ketiga. Kalau di sini penjelasannya adalah pada molekul NH3 terdapat 3 ikatan NH. Benar ada 3 ikatan NH, 1, 2, 3. Sementara itu energi ikatan pada NH-nya adalah 93 kilokalori per mol. Berarti saya tuliskan, berarti untuk 3 ikatan NH gitu kan, untuk ikatan NH, jika satu ikatannya adalah 93 kilokalori, berarti 93 kilokalori per mol kita kalikan 3, berarti ketemunya adalah sama 297 kilokalori per mol ini, ya kan, sama ini ada satu ikatan, energi ikatan NH itu 93, berarti kalau ada 3 ikatan NH seperti ini dikalikan 3 yaitu sebesar 297 kilokalori per mol. Oke, sekarang kita masih membahas tentang energi ikatan, yaitu dalam menentukan perubahan entalpi ditentukan dari energi ikatan rata-rata dari setiap zat yang terlibat di dalam reaksi. Yaitu jika energi ikatan
rumusnya adalah delta H sama dengan jumlah energi ikatan pada reaktan dikurangi jumlah energi ikatan pada produk, atau delta H sama dengan jumlah energi pemutusan dikurangi energi pembentukan. Ya kan, kalau di sini itu diputus, kalau di sini itu dibentuk. Di sini itu di mana? Dalam reaksi. Misalnya saya punya reaksi A plus B menjadi C plus D, di sini dia sebagai reaktan, di sini dia sebagai produk. Kalau kita belajar pada video yang pertama, kalau sebelah sini itu identik dengan energi pemutusannya, di sini sebagai energi pembentukannya. Oke, sekarang kita masuk ke contoh soal. Contoh soalnya adalah diketahui data energi ikatan rata-rata yaitu C dengan H 413 kJ per mol, ikatan antara O rangkap 2O yaitu 495 kJ, kemudian C rangkap 2O menjadi 799 kJ per mol, dan O energi ikatan dari O dengan H yaitu 463 kJ per mol. Disuruh menentukan entalpi dari reaksi pembakaran gas metana menghasilkan gas karbon dioksida dan air. Oke, kita tulis dulu diketahuinya dulu. Diketahuinya yaitu energi ikatan antara C dengan H itu adalah 413 kJ per mol. Itu kan pada ikatan O dengan O, antara O dengan rangkap 2O yaitu 495 kJ per mol. Kemudian ikatan antara C dengan rangkap 2O yaitu adalah 799 kJ per mol. Kemudian pada ikatan antara O dengan H yang terbentuk adalah 463 kJ per mol. Di sini kita disuruh menentukan entalpi atau perubahan entalpi atau delta H ya kan dari pembakaran gas metana atau CH4 nya berapa itu. Oke, cara menjawabnya kita tulis dulu reaksinya adalah CH4 atau metana. Kalau dibakar identik dengan adanya O2, di sini menghasilkan gas karbon dioksida dan air. Gas karbon dioksida dan air itu adalah H2O. Kalau kita setarakan di sini C-nya 1, H-nya di sini adalah 4, di sini masih 2. Berarti kita tambahkan koefisien 2. O-nya di sini sebelah kiri masih 2, di sebelah kanan ada O-nya ada 2 tambah 2 yaitu 4. Kalau kita setarakan di sini menjadi 4 seperti ini. Ya kan, tambah koefisien 2 sehingga O-nya menjadi adalah 4. Oke, cara menjawabnya kalian harus ingat bahwa jumlah E reaktan dikurangi jumlah E produk. Berarti jumlah E reaktan dikurangi dengan jumlah E produk. Kalau kita tuliskan ikatannya antara CH4 dengan O2 menjadi CO2 dengan H2O, saya tulis ikatannya C, di sini hanya ada 4 seperti ini, direaksikan dengan 2 O2 berarti O rangkap 2 seperti ini menjadi CO2 berarti C rangkap 2O, di sini ada lagi rangkap 2O nya seperti ini karena CO2 kan ya, O nya ada 2 menjadi plus 2H2O H2O itu berarti hanya ada 2 seperti ini, kemudian di sini ada O seperti ini, 2H2O. Oke, kemudian kalau kita lihat kembali, kita perhatikan secara teliti, di sini ada jumlah CH4 ada 4, 1 2 3 4. Berarti dia terbentuk dari 4 CH, kemudian di sini ada 2O2 ya, O nya ada 2, kemudian di sebelah sini ada 2 CO yang mana? Ini 1 CO yang pertama, ini CO yang kedua. Berarti ada 2 C rangkap 2O. Di sini ada 1, di sini ada 2, tapi jangan lupa dikalikan 2 kali 2 ikatan O dengan H seperti ini ya kan. Oke, kalau kemudian kita masukkan energinya C dengan H itu adalah 413
4 dikali 413 ini O2 nya adalah 495, berarti 2 kali 495. Di sini 2CO, 2 dikali C dengan O 799. Kemudian di sini kan 2 kali 2 4, berarti 4 dikali O dengan H 463. Kita jumlahkan 4 kali 413 adalah 1652 atau 1652. Kemudian 2 kali 499 itu adalah ketemunya 990. Kemudian di sini sama dengan 2 kali 799, ketemunya adalah 1598. Sedangkan di sini 4 kali 463, 1852 ya. Kemudian ini kita jumlahkan, sebelah sini kita jumlahkan, ketemunya adalah 264. 2 yang sebelah sini kalau kita jumlahkan ketemunya adalah 3450. Oke, ini energi ikatan untuk reaktan, yang sebelah sini energi ikatan untuk produk. Ketika kita masukkan ke dalam rumus ini, maka jumlah reaktannya tadi adalah 2642, sedangkan produknya adalah dikurangi 3450. Ketemunya adalah sama dengan minus 808 kilojoule ya. Ketemunya adalah minus 808 kilojoule. Lagi ini adalah minus 808 kilojoule. Nah, ini berarti adalah delta H dari CH4 ya, delta H pembakaran dari CH4 itu adalah seperti itu. Oke, sekian dulu pembahasan untuk termokimia dan penentuan perubahan entalpi. Pada bagian yang ketiga kita akan kembali ke video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.